semuanya, saya sedang berada di kantor wilayah Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat. Bersama saya, Berlia Laura. Saya Kaselin Laurencia. Saya Cahaya Ratna Apriliaka. Saya Tri Rizky Septian. Saya Kesya Ananopan Peninauli. Saya Danar Gimnastiar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Bea Cukai merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengawasi berbagai lintas barang dari dan atau ke luar negeri serta mengawasi barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Community Protector. Bea Cukai turut berperan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya melalui pengawasan di wilayah perairan dan daratan, terutama di wilayah perbatasan Indonesia. Sedangkan revenue collector, Bea Cukai turut menyumbang penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, dua fungsi lainnya yaitu Industrial Assistance dan Trade Facilitator, artinya Bea Cukai itu berperan dalam memfasilitasi perdagangan dan industri untuk mendukung perekonomian negara dalam bidang ekspor dan impor. Nah, salah satu contohnya yaitu fasilitas KITE, di mana fasilitas ini disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mau tahu bagaimana fasilitas KITE diterapkan? Simak video selengkapnya. Nah, sekarang saya sedang berada di PT New Kalbar Processor, di mana sedang berlangsung kegiatan pelepasan ekspor karet alam dengan KITE pembebasan bersama Bea Cukai Kalbakbar. KITE pembebasan merupakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPNBM atas barang impor untuk tujuan diekspor. Perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE pembebasan merupakan perusahaan manufaktur yang mendapatkan surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE pembebasan. Nah, salah satu contohnya adalah PT New Kalbar Processor. Nah, barang yang dapat mendapatkan fasilitas KITE pembebasan merupakan bahan penolong dan pengemas sesuai dengan lampiran yang ada di SKEP penetapan. Setelah menyimak uraian tadi, kami berkesempatan untuk mewawancarai Direktur Operasional PT New Kalbar Processor. Berikut cuplikannya. Halo semua, sekarang saya lagi ada di PT New Kalbar Processor untuk mengikuti kegiatan pelepasan ekspor yang dihadiri dengan DJBC Kalbakbar. Nah, sekarang saya bersama Ibu Minasang sebagai Direktur Operasional dari PT New Kalbar Processor. Nah, Bu, saya ada beberapa pertanyaan mengenai kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu, bagaimana peran Bea Cukai terhadap kegiatan ekspor PT New Kalbar Processor dengan menggunakan fasilitas KITE pembebasan sejauh ini? Nah, kami dari PT New Kalbar Processor sangat berterima kasih ya kepada Bea Cukai gitu kan, memberikan fasilitas IT. Dengan ada programnya ini, kita yang sekarang lagi kesulitan bahan baku bisa terbantu. Sejauh ini sangat dari Bea Cukai sangat mensupport dan sangat membantu. Baik dari pertama waktu kami melakukan permohonan gitu ya untuk fasilitas kita ini, kami juga diedukasi, diajarin kayak gimana, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga selalu disupport dan pembinaannya juga baik karena dari Bea Cukai setiap berapa lama sekali mereka ada jadwal kunjungan ke sini untuk melihat, memonitoring kegiatan kami di sini. Apakah sudah dilakukan dengan benar? Apakah pabriknya juga masih berjalan dengan normal gitu? Oke, baik Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa manfaat fasilitas KITE pembebasan bagi perusahaan? Pembebasan KITE ini manfaatnya sangat banyak. Dengan ada fasilitasnya kita bisa impor karet dari negara lain dengan tadi saya bilang kan kendala bahan baku. Dengan adanya bahan baku, produksi tetap bisa berjalan, karyawan masih bisa tetap kerja. Dengan fasilitas kita bisa menekan kos karena ada pembebasan untuk yang PPN sama PPNBM-nya dia masuk gitu.
Jadi modal kerjanya tidak terlalu besar, jadi cost-nya bisa kita tekan. Yang ketiga, selanjutnya, apa harapan Ibu ke depannya terhadap Bea Cukai dalam mendukung peningkatan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat? Tentunya kami mengharapkan ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa dilakukan atau diadakan sama Bea Cukai ya, bisa membantu eksportir lah gitu, supaya cost-nya bisa ditekan gitu. Lalu ada nggak pesan-pesan untuk Ibu sampaikan mengenai Bea Cukai? Tetap sukses Bea Cukai. Harapannya supaya Bea Cukai bisa lebih lagi perannya ke eksportir seperti kami juga gitu ya, bisa mempunyai ide-ide cemerlang supaya eksportir bisa tetap survive di Kalimantan Barat tentunya ya, khususnya ya, umumnya kan di seluruh Indonesia, supaya kita bisa bersaing dengan negara lain. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga perusahaan ini terus berkembang dan bisa terus ekspor membantu negara juga. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih semuanya. Baik, saat ini saya sedang berada bersama dengan Bapak Kepala Bagian Fasilitas Bea Cukai Kalimantan Barat, Bapak Beni Nofri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Izin Pak, kami ingin mengajukan pertanyaan terkait acara pelepasan ekspor kemarin Pak. Baik. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Pak, apa tujuan Bea Cukai Kalimantan Barat terhadap kegiatan pelepasan ekspor dengan menggunakan fasilitas KITE pembebasan di Kalimantan Barat Pak? Jadi kemarin kita sudah ikuti bersama-sama ya acara pelepasan ekspor. Jadi memang perusahaan yang kemarin New Kalbar Processor itu sudah mendapatkan fasilitas KITE ya, kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi kita sudah memberikan fasilitas di mana diberikan kemudahan sehingga mereka bisa melakukan ekspor. Jadi dengan adanya pelepasan ekspor kemarin, kita adakan seremonial untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan fasilitas itu dengan benar. Bahwa dia sudah mendapatkan fasilitas, kemudian betul bahwa hasilnya nanti akan dilakukan ekspor. Karena fasilitas itu tujuannya semata-mata untuk ekspor. Jadi untuk membuktikan bahwa perusahaan sudah melakukan ekspor dan tujuan ke negara kemarin ke Jepang, kemudian juga membuktikan bahwa itu nanti akan bermanfaat bagi peningkatan devisa negara. Berarti tujuan Bea Cukai sebagai fasilitas KITE itu sangat baik nih Pak? Iya betul, untuk sangat mendukung perusahaan betul untuk melakukan ekspor mendapatkan devisa negara. betul. Ya. Izin Pak untuk melanjutkan pertanyaan kedua. Baik, Pak. Apa harapan Bapak tersendiri untuk kegiatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan terutama di Indonesia sebagai dalam hal ekspor? Baik, jadi memang sesuai dengan misi dari pemerintah dan Bea Cukai, bagaimana Bea Cukai sendiri sebagai industrial assistant ya, dan sebagai trade facilitator menunjang perusahaan-perusahaan baik itu industri maupun UMKM dan sebagainya untuk melakukan kegiatan ekspor. Dan ini kemarin itu adalah ekspor non migas, jadi ekspor yang bukan kaitan dengan migas, tetapi dia adalah komoditinya karet. Jadi kita sangat mendorong untuk kegiatan ekspor ini karena selain memang ada yang menghasilkan biaya keluar, tapi juga menghasilkan devisa bagi negara, dan itu juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di negara. Jadi kita dari pusat pun sangat mendorong untuk melakukan asistensi, sosialisasi maupun juga pemberian fasilitas dalam rangka mendorong perusahaan itu untuk meningkatkan kegiatan ekspornya. Dan juga selain itu dengan adanya kegiatan industri ekspor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, lapangan kerja semakin meningkat, multiplier efeknya juga bagi masyarakat sekitarnya juga semakin berkembang, sehingga perekonomian di sekitar industri pabrik itu juga terasa manfaatnya dengan keberadaan pabrik tersebut.
Nah, terakhir nih Pak, Ya, apa adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan secara pribadi untuk Bea Cukai atau terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspor dengan potensi yang bagus? baik. Jadi di kita di Kalbar sendiri ada beberapa potensi ya, baik terhadap karet, kemudian industri sawit ya CPO maupun smelter boksit yang sekarang sedang giat-giatnya untuk melakukan pembukaan industri, dan diharapkan nanti pada akhirnya bisa ekspor karena itu sangat menunjang devisa negara. Di samping itu juga memang misi dari pemerintah bagaimana meningkatkan ekspor, karena impor juga penting, tetapi impor itu lebih terkait dengan impor bahan bakunya. Jadi dia impor bahan baku, diolah, kemudian nanti hasil akhirnya sebagian akan dilakukan ekspor untuk meningkatkan devisa negara. Jadi sangat menunjang, dan Bea Cukai selagi persyaratan bisa dipenuhi sangat mendukung untuk memberikan fasilitas dalam rangka ekspor. Ya. Berarti memang tujuan dari Bea Cukai ini sangat baik ya Pak dalam mendukung potensi atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa ini ya Pak. Iya, Sekian Pak. Nah, itu dia penjelasan mengenai fasilitas KITE yang ada di Bea Cukai Kalimantan bagian Barat. Biarlah informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fasilitas KITE yang tersedia di Bea Cukai, terkhususnya Bea Cukai Kalimantan bagian Barat. Perkenalan fasilitas kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih ceria.